Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini kami tidak bosan-bosannya berbagi tips, berbagi ilmu tentang peternak sapi sukses. Di video kali ini kami akan menerangkan bersama Mas Nadi sebagai narasumber beberapa faktor penyebab peternak sapi itu merugi di dalam memelihara babon atau indukan sapi yang niatnya pengen berhasil memelihara babon rupanya merugi. Nah, ini beberapa faktor penyebabnya. Tapi sebelum masuk ke videonya, bagi sobat semuanya yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Begitu muncul lonceng, langsung ditekan loncengnya, like, komentar kami nantikan, dan juga jangan lupa untuk share video ini ke sosial media sobat semuanya. Terima kasih. Saya sudah bersama Mas Nardi sebagai narasumber di video ini. Beliau ini adalah peternak sapi. Nah, di sini sesuai di awal video tadi, faktor-faktor penyebab peternak sapi itu merugi di dalam memelihara babon. Itu faktor apa saja yang menyebabkan peternak sapi itu merugi? Silakan. Melihara babon ya Mas ya? Memelihara babon. Babon ya. Beberapa penyebab peternak sapi itu memelihara babon itu rugi banyak. Banyak sekali. Ada juga yang berhasil banyak, tapi kita membicarakan kenapa kok sampai rugi. Di antaranya yang pertama, babon kita itu minta IB berkali-kali. Minta IB berkali-kali. Ya. Atau babon kita itu termasuk babonnya majer. Nah, itu rugi, itu benar-benar rugi. Kalaupun ketemu babon majer ya nggak apa-apa, digemukkan terus dijual untuk menutupi kerugian itu. Biasanya kalau minta IB berkali-kali itu lama itu. Nunggu siklus birahi aja 20 hari. Ya itu kalau cuma kita tuh tahu babon kita sudah majer misalnya, kita tahu minta IB 2 kali langsung jual misalnya. Kalau nanti jangan-jangan siklus kedua jadi, jangan-jangan siklus ketiga jadi kan gitu ya. Ternyata sampai 1 tahun masih belum jadi. Nah itu kan dari biaya pakan dan sebagainya itu kan merugi. Yang di awal tadi supaya punya anak sapi, rupanya cuma IB mengeluarkan terus, biaya terus untuk biaya IB. Ya itu kalau kita punya pejantan dewek ya nggak bayar kan biasanya. Kalau kita ngibe dari Pak Mantri kan bayar. Apalagi sampai ganti mantri lagi itu kan lebih mahal malah. Itu yang pertama. Yang kedua, sapi kita itu biasanya termasuk birahi diam. Nah, salah satu faktor sapi yang birahi diam itu menyebabkan kita itu merugi memelihara babon. Tidak kelihatan masalahnya. Sapi itu ya masih makan, terus dia tuh nggak keluar lendir juga, tapi kita nggak paham kalau sapi itu minta IB, kita tenang-tenang aja, tahunya minta IB itu ngangkrok-ngangkrok, itu kan keluar lendir itu. Sapi birahi diam itu nggak ada reaksi sama sekali. Ciri-ciri sapi birahi diam sudah kita unggah di video, nanti kami masukkan di link di deskripsi. Bagi sobat semuanya yang mau mengetahui tanda-tanda sapi birahi diam, nanti bisa diklik di link deskripsi itu videonya. Ciri-ciri. Yang ketiga, kita itu tidak tahu kapan, tidak tahu atau tidak paham kalau sapi kita itu minta IB. Padahal biasanya gini itu. Biasanya kejadiannya tuh gini, misalnya sapi itu doro ya, pertama minta IB, padahal kan masih main-main biasanya kalau doro itu. Tahu-tahu kok nggak, udah lama, ini udah jadi, nggak lama nggak minta IB, masalahnya udah lama. Nah ternyata dia tuh padahal minta IB, kita pas atau bepergian atau kemana-mana gitu kan, setelah kita lihat lendirnya coklat, padahal kan tadinya bening. Nah padahal kan sebelumnya bening, kalau lendirnya bening kan minta IB, kena angin coklat, lendir bening itu kena itu. Nah kita itu karena awalnya sudah di IB, lendirnya kan jadi coklat, kena angin nempel di kulit buntut itu kan coklat. Sudah jadi, padahal terus ditunggu nggak jadi. Nah itu termasuk faktor kerugian juga. Kita itu tidak paham kalau pas sapi kita itu minta IB. Terus yang keempat ya. Yang keempat, kita itu peternaknya itu salah deteksi kebuntingan. Salah mendeteksi kebuntingan. Misalnya yang jelas biasanya salah deteksi kebuntingan itu gini, sapi sudah di B, terus ternyata yang kedua, ketiga
dikira ndak minta IB. Padahal minta IB lagi kan. Ya termasuk salah satu itu tadi. Terus ternyata ndak tahu ngecek, ndak bisa ngecek. Oh ini sudah bunting, ini belum, ciri-cirinya bunting kan sudah diterangkan juga kan. Di antara pencet susunya atau keluaran dari coklat. Tapi salah deteksi. Ternyata ditunggu 5 bulan atau 6 bulan loh. Kok minta IB lagi ya? Nah, itu juga menyebabkan merugi juga ya? Merugi juga ya kan, kosong itu waktu 6 bulan itu kan kosong. Benar. Padahal seharusnya kalau kita itu sudah ngibe sapi jangan tenang. Sudah sapi kita sudah di IB kan jangan tenang. Pasti jadi karena nggak ngangkrok kan. Kita lihat terus termasuk dia itu minta biraya apa tidak, minta IB apa tidak. Kalau pas dia masuk biaya diam ya cepat diibekan lagi. Ya, jangan ditunggu sampai dia ngangkrok. Karena sapi itu minta IB itu bukan harus ngangkrok saja, dia itu berdiam termasuk di situ juga. Salah deteksi kebuntingan. Padahal kita sudah enggak ya itu videonya. Mendeteksi kebuntingan. Sapi bunting ya. Terus yang kelima, sapi itu terlalu lama anaknya menyusui. Terlalu lama. Anaknya itu disusui induknya terlalu lama. Biasanya gini, peternaknya itu sayang biasanya. Sayang sama anaknya, anaknya bagus. Nanti dulu lah nyapehnya. Karena itu kan nutrisi dari induknya itu kan diambil anaknya toh. Nah, jadi dia tidak memikirkan birahi, dia itu tidak mikirkan birahi. Jadi dia itu nggak ada birahi jangka waktu lama itu. Karena lama nyapeh, misalnya sampai 7 bulan itu anaknya dibiarkan nyusu terus itu kelamaan. Atau sampai 9 bulan bahkan, karena ditunggu apa ya? Sapiku kok nggak minta IB ya, salah satunya yaitu anaknya itu terlalu lama nyusu induknya karena nutrisinya kan induknya itu kekurangan nutrisi untuk hormon birahi itu. Jadi nggak ada dia tuh kurang. Itu termasuk juga terlambat dia tuh terlambat minta IB, termasuk di situ kan merugi kalau nyapenya terlambat, itu kelamaan nyusu. Terlalu cepat nyape ya, anaknya yang kena imbasnya. Kalau terlalu lama nyape juga nanti indukannya lama minta IB lama. Dia itu birahi bisa juga lama, bisa juga setahun lebih. Ada juga loh yang setahun lebih. Ada juga lebih lama lagi. Akhirnya dia lolor, anaknya bagus kasihan. Padahal kan waktu beternak itu ya penting untuk menjaga rugi dan untungnya itu. Itu yang kelima. Terus yang keenam, yang paling fatal kerugiannya itu babon itu mati saat melahirkan. Gitu. Mau melahirkan itu mati. Ada juga yang sebelum melahirkan mati. Ada juga pas mau melahirkan mati. Itu penyebabnya gini. Kita tuh tidak tahu bagaimana ciri-ciri sapi yang babon itu sulit melahirkan. Kalau babonnya itu sulit melahirkan, diantaranya ciri-cirinya sulit melahirkan, itu kalau kita kelamaan pertolongan ya mati itu. Ada juga kan yang ambruk sebelum melahirkan. Itu karena babonnya itu kurang gizi atau kurang nutrisi babonnya itu untuk mencukupi susu atau kalsium atau mineralnya itu tidak kita cukupi, atau hijau-hijauan itu tidak kita cukupi. Akhirnya babonnya ambruk sebelum melahirkan. Akhirnya mati. Banyak di sekitar saya itu ada 3 kasus itu juga itu melahirkan mati sebelum melahirkan, ambruk sebelum melahirkan. Padahal sudah bunting 8 bulanan loh, 8 bulan lebih loh itu. Anaknya sudah ada. Ini dua-duanya mati ya, babonnya mati, anaknya mati. Iya, kalau 8 bulan belum lahir. Nah, kalau sudah usia 9 bulan lebih itu anaknya bisa diselamatkan. Tarik anaknya dulu, terus babonnya ya biasanya dibiarkan mati atau disembelih atau dijagal itu. Tapi kan kalau di daerah sini lagi-lagi kerepotan nyusu anaknya itu untuk memberi susu itu. Baik, sobat semuanya, itu tadi beberapa penyebab faktor peternak sapi itu merugi di dalam memelihara babon atau induk sapi, induk sapi ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Jangan lupa yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng dan share video ini bila bermanfaat untuk sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.